Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Selamat datang di video pembelajaran. Sekarang kita akan belajar pelajaran PKLH yang merupakan pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang cara memanfaatkan air. Ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai? Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke materi intinya. Nah, di sini kita masuk ke cara memanfaatkan air ya. Di mana untuk menjaga persediaan air bersih dengan bak, kita harus berhemat. Kita dapat menampung air hujan dan memanfaatkan air bekas cucian untuk menyiram tanaman, halaman, membersihkan kandang ternak, piaraan, dan lain-lain. Nah, jadi untuk menghemat air ya, kita itu bisa menggunakan air hujan ya, atau air angkasa ya. Jadi air hujan itu kata lainnya adalah air angkasa karena air hujan itu berasal dari angkasa ya, dari atas. Nah, kemudian pemanfaatan airnya ini tentunya kita tidak bisa langsung untuk diminum ya, karena ini harus diolah lagi. Nah, tetapi air hujan masih kita bisa gunakan untuk misalnya untuk mencuci kandang ya, atau bisa juga untuk menyiram tanaman ya. Jadi ini adalah manfaat dari yang namanya air hujan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan seperti ini ya. Jadi kita tampung dulu airnya, lalu bisa kita simpan, kemudian kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman atau yang terakhir adalah untuk membersihkan kandang. Nah, selanjutnya apa kegunaan air hujan bagi rumah tangga? Nah, jadi apa kegunaannya? Tentunya ini adalah untuk menghemat biaya. Ya, jadi ini adalah untuk menghemat biaya. Nah, jadi kita hanya membayar tagihan air bersih untuk kebutuhan masak dan mandi. Jadi air bersih itu kita gunakan untuk ya, untuk masak dan mandi saja ya, sehingga kita membayar tagihannya itu lebih murah ya. Kemudian ini juga berdampak pada berkurangnya pemakaian air tanah akan berdampak pada berkurangnya biaya tagihan listrik. Nah, jadi selain kita menghemat biaya air, kita juga bisa menghemat biaya listrik. Kenapa ya? Karena orang yang menggunakan air dalam tanah biasanya membutuhkan yang namanya pompa ya, pompa air. Nah, pompa air ini membutuhkan listrik ya, listrik yang lumayan besar ya, sehingga akan berpengaruh terhadap tagihan biaya listrik ya. Jadi ini adalah manfaat ya dari air hujan tadi ya. Kita juga harus bisa menghemat air. Nah, pemanfaatan air hujan dikenal dengan istilah SPAH ya. Apa itu SPAH atau SPAH ya? Jadi SPAH atau SPAH ya, itu merupakan sistem pemanfaatan air hujan ya. Jadi SPAH atau SPAH ini merupakan singkatan dari sistem pemanfaatan air hujan. Jadi S-nya ini sistem, P ini pemanfaatan, A-nya air, H-nya hujan. Ya, jadi SPAH atau SPAH ya merupakan singkatan dari sistem pemanfaatan air hujan. Nah, selanjutnya kita dapat membuat talang ya, talang air ya. Kemudian bak penampung, lalu
sumur resapan. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk mengumpulkan air hujan atau memanfaatkan air hujan. Ya, kita bisa menggunakan talang air, lalu menaruh atau meletakkan bak penampung ya di dekat rumah kita. Lalu yang ketiga adalah harus membuat sumur resapan. Nah, kemudian semua digunakan untuk melestarikan air tanah dan mengurangi risiko genangan atau banjir seperti embung Wain yang ada di KRB kilometer 15 Balikpapan Utara. Nah, jadi ini juga berdampak ya agar kita bisa terhindar dari banjir ya. Jadi kita dapat menggunakan air hujan. Nah, Nah, di sini ada tugas nih. Ya, ada 5 soal ya. Ini tentunya tidak ada di buku ya. Tidak ada di buku PKLH. Kalian tulis ini isilah jawaban dari soal di bawah ini dengan benar ya. Jadi ini kalian jawab SPAH kependekan dari nah tadi udah bahas. Lalu yang kedua air bekas cucian beras dapat digunakan untuk. Lalu yang ketiga Sungai Wain terletak di daerah. Yang keempat salah satu cara untuk menghemat air adalah, kemudian yang nomor 5, apabila kita membuang sampah di sungai, maka akan terjadi apa ya. Jadi ini gampang sekali ya, cuma 5 soal ya, kalian kerjakan di buku PKLH, dan jangan lupa ditulis juga soalnya. Oke ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.